Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tambah Paham. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar mengenai bab TIU CPNS 2023 terkait dengan bab silogisme untuk model soal kuantor, di mana akan kalian temui tipikal soalnya itu dengan kata kunci semua, beberapa, tidak semua, ada, sebagian, dan seterusnya. Tipikal soal ini kemarin keluar di tahun 2021 dan juga di kedinasan. Jadi kita akan kembali belajar lagi agar nanti ketika ini keluar lagi di soal TIU 2023 kalian dapat mengerjakannya dengan mudah, cepat, dan tepat. Jangan di skip, ini soal yang lebih kompleks dibandingkan soal yang kita bahas di part 1. Jadi diperhatikan baik-baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ketika ketemu soal yang sama atau modelnya sama. Oke, langsung saja kita akan bahas di soal nomor 1. Ini kalau kita lihat ada kalimat premis pertama, dia bilang semua siswa SMA suka mapel bahasa. Di premis kedua, dia bilang semua, bukan lagi di sini pakai semua ya, tapi pakainya beberapa. Jadi tadi kalimat pertama pakai semua atau premis pertama pakai semua. Kemudian yang bagian premis kedua dia itu pakainya adalah beberapa. Semua ketemu dengan beberapa. Yang perlu digarisbawahi ketika ketemu model kuantor seperti ini adalah kalian harus teliti dulu. Kita tidak bisa murni menggunakan rumus ketika ketemu soal seperti ini. Jadi kita harus menggunakan logika, di mana kesimpulan yang nanti kita ambil itu wajib sesuai dengan premis yang ada di dalam soal. Beda dengan yang di bagian part 1. Jadi part 1 saya fokuskan untuk membahas silogisme yang menggunakan rumus. Untuk part ini kita akan fokus untuk menggunakan yang basisnya adalah tidak hanya rumus tapi juga logika. Kalau nanti ketemu antara semua dengan beberapa, hal yang pertama kalian lihat di opsi adalah kalimat yang mengandung kata beberapa. Nah, ini bukan rumus tapi adalah trik agar lebih mempercepat kalian dalam ngefilter atau memilih jawaban yang tepat. Dan satu hal yang penting juga bahwa kalimat atau kata yang diawali dengan beberapa itu punya nilai yang sama atau makna yang sama dengan kata ada. Jadi ada, beberapa itu punya makna yang sama. Sebagian, kemudian ada juga terdapat. Jadi kalau misalkan kan ketemu beberapa, ada, sebagian, terdapat, itu masuknya adalah kata kunci yang sama. Nah, kita lihat ada semua dengan beberapa. Kalau kita baca lagi, semua siswa SMA suka mapel bahasa. Ini adalah tipikal kalimat positif. Apa itu kalimat positif? Kalimat positif itu kalimat yang mana di situ kalimatnya tidak ada kata tidak. Bukan, belum. Jadi kalau kalian ketemu ada kata tidak, ada kata belum, ada kata bukan, itu termasuk kalimat negatif. Dalam hal ini saya tekankan lagi, ini adalah trik, jadi bukan sebagai rumus baku. Jadi ini sebagai cara agar lebih cepat dalam mencari kesimpulan dalam premis-premis yang ada pada soal ini. Ini kalau kita lihat tidak ada kata tidak, belum, bukan, tidak ada, berarti kalimatnya positif. Nah, berbeda dengan kalimat kedua, ada kata tidak, berarti dapat tak simpulkan adalah negatif. Nah, kalau ketemu antara kalimat positif ketemu dengan kalimat negatif, itu hasilnya kalian dapat lihat dulu yang mengandung kalimat negatif. Kalau kalimat positif ketemu dengan kalimat positif, nanti kalian cari dulu yang di opsi adalah kalimatnya kalimat positif. Kalau kalimat negatif ketemu kalimat negatif, maka yang pertama kalian cari itu adalah opsi yang menyatakan kata tidak ada simpulan. Oke, jadi di sini adalah beberapa trik agar kita bisa tadi lebih cepat. Kita lihat semua beberapa, dapatnya beberapa. Kita filter, langsung fokus ke kata beberapa, beberapa, beberapa,
beberapa. Jadi fokus ke 3 opsi ini. Yang 2 opsi ini jangan lihat dulu, ntar aja. Fokus ke 3 dulu. Kemudian positif ketemu negatif, dapatnya adalah negatif. Kita cek yang termasuk kalimat negatif. Oh, ada kata tidak. Ada kata tidak. Berarti nanti yang kita cek dulu adalah opsi A dan opsi B. Yang lain ntar aja. Oke. Jadi di sini hanya untuk sebagai filter. Kita lihat opsi A. Beberapa siswa SMA yang tidak suka mapel fisika menyukai mapel bahasa. Opsi B dia bilang beberapa siswa tidak suka mapel bahasa dan fisika. Kalau kita cerna udah sangat jelas bahwa opsi B itu jelas salah. Kenapa kok salah? Dia bilang tidak suka mapel bahasa. Padahal di dalam premis dia bilang di sini semua siswa suka mapel bahasa. Jadi tidak ada satupun yang tidak suka mapel bahasa. Sehingga kalau ada kata-kata dia bilang beberapa siswa tidak suka mapel bahasa, ini pasti salah. Berarti tinggal kita cek opsi yang A. Beberapa siswa SMA yang tidak suka mapel fisika menyukai mapel bahasa. Jadi tadi dia bilang beberapa siswa SMA tidak suka mapel fisika. Otomatis kalau dia tidak suka mapel fisika, tetap dia bakal suka bahasa. Oh, berarti benar. Jawabannya adalah opsi A. Gitu ya. Nah, kalian bisa coba lihat misalkan pengen ngecek ya, kita pengen coba cek salah satu opsi di D misalkan dia bilang semua siswa SMA suka mapel bahasa dan fisika. Ini salah. Kenapa kok salah? Tidak semua siswa SMA suka fisika. Jadi ini tidak sesuai dengan premis. Nah, jelas salah dong. Maka terbukti tadi opsi A adalah benar. Jadi ingat, kalau ketemu semua beberapa, yang kamu cek dulu adalah opsi yang ada kata-kata beberapa. Saya tekankan lagi, ini bukan rumus baku. Tidak semua, ya, tidak semua. Tidak semua ketika ada kata semua dengan beberapa, jawabannya beberapa. Tidak semua. Tapi mayoritas seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen ngecek satu-satu nggak apa-apa juga. Ini hanya sebagai contoh untuk lebih cepat dalam mengerjakan soal yang berbasisnya kuantor atau mengandung kata semua beberapa. Gitu ya. Ini tadi contoh yang pertama. Nah, biar lebih jelas coba kita ke contoh yang kedua. Contoh soal kedua kita lihat di sini ada soal ini sedikit berbeda. Dia bilang semua dan yang satu bilang tidak semua. Nah, ini yang perlu tak tekankan sedikit. Kita coba logika. Kalau saya bilang tidak semua orang suka bola, berarti tidak semua itu dapat tak ganti menjadi bentuk kata ada, beberapa, sebagian, atau terdapat. Tidak semua orang suka bola, berarti ada yang suka, ada yang tidak. Berarti ini dapat kita ganti jadi A. Nah, sekarang kita lihat semua ketemu ada. Semua ketemu ada. Saya tadi udah bahas bahwa ketika ada, beberapa, sebagian, terdapat itu satu kata dengan makna yang sama. Semua ketemu ada, maka jawabannya adalah ada atau beberapa atau sebagian atau sejenisnya yang punya makna yang kita lihat dulu, nggak usah lihat yang lain, fokus aja yang ada kata ada. Oh, ada. Cek lagi di sini. Kalimat pertama ini kalimat positif. Semua kalimatnya mengandung kalimat positif. Tidak ada satupun kata tidak, bukan, belum, dan sejenisnya. Kalimat kedua ini juga adalah kalimat positif. Ya, tadi ingat ini tidak semua. Tidak semua tak rubah jadi kata ada. Biar lebih gampang kita bahasnya. Kita cek di sini, tidak ada kata satupun yang mengatakan tidak, bukan, atau belum. Oke, ini tidak semua tak ganti jadi ada, maka hapus hilang menjadi ada orang di desa Sukamaju bekerja sebagai petani. Oh, positif ketemu positif, dapatnya positif. Kita cek dulu. Ini negatif, ini positif ya.
Ini kalau kita cek adalah negatif. Coba kita baca dulu opsi C. Apakah sesuai dengan premis? Ada orang di desa Sukamaju yang bekerja sebagai petani dan rajin bekerja. Nah, kita lihat. Semua orang di desa Sukamaju rajin. Jadi ini rajin. Oke. Kemudian yang kedua dia bilang orang tadi ada orang di desa Sukamaju bekerja sebagai petani. Jadi ada orang di desa Sukamaju yang bekerja sebagai petani. Nah, ini maka benar dong. Ada orang di desa Sukamaju yang bekerja sebagai petani dan dia rajin. Kenapa? Karena semua orang di desa Sukamaju itu rajin. Siapapun orangnya, siapapun pekerjaannya dia rajin. Maka benar jawabannya C. Misalkan kita pengen ngecek opsi D, coba kita baca. Ada orang di desa Sukamaju bekerja sebagai petani, tapi tidak rajin. Ini salah. Semua orang di desa Sukamaju rajin semua, tanpa terkecuali. Berarti kalau dia bilang tidak rajin, maka salah. Nah gitu ya, ini misalkan pengen kamu cek satu-satu nggak masalah. Tapi karena waktu kita terbatas, ingat waktunya hanya 1 menitan, bahkan kurang tiap soal. Maka kita harus punya trik cepat agar bisa mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Nah gitu ya. Atau misalkan kalian bisa juga menggunakan metode diagram Venn ya. Atau di sini tak singkat atau tak sederhanakan, kita bayangkan aja. Bayangin kita punya sebuah desa. Nah ini analogi. Kalau yang masih bingung bisa pakai analogi seperti ini. Ada sebuah desa, namanya Sukamaju, tak buat kotak. Semua orang di sini, siapapun itu, cowok, cewek, anak kecil, orang tua, semuanya itu rajin. Oke, kemudian dia bilang lagi, ada orang. Berarti ada itu kan nggak semua. Kita buat kecil aja di sini. Ada sebagian kecil di sini yang mana dia itu petani. Oke, jadi semua yang kotak merah itu adalah rajin, ini kotak kecil adalah petani. Maka dapat disimpulkan, karena petani ini ada di desa Sukamaju, maka petani ini pasti rajin. Jadi ada orang di desa Sukamaju yang jadi petani dan dia rajin bekerja. Jadi tadi boleh pakai model analogi seperti ini, dan juga tadi boleh juga menggunakan teknik filter yang tadi udah kita bahas. Gitu ya. Jadi sangat-sangat mudah, ini sangat-sangat cepat sekali kalau kalian udah paham konsepnya, udah paham cara berpikirnya, dan tentunya sering latihan pasti akan sangat mudah dan cepat mengerjakan soal seperti ini. Oke, langsung aja kita lanjut ke soal berikutnya agar semakin paham terkait bab silogisme. Oke, soal berikutnya seperti biasa adalah PR buat kalian. Jadi ini ada satu soal yang mana kalian nanti bisa kerjakan. Kemudian seperti biasa tulis di kolom komentar. Nanti jawabannya akan saya like, mungkin salah satu mungkin tak sematkan di komentar sebagai patokan atau sebagai gambaran jawaban yang benar gitu ya. Dikerjakan, dipahami, sehingga nanti kalau ketemu soal yang mirip kalian bisa mengerjakan dengan baik dan cepat serta tepat gitu ya. Oke, langsung ke soal berikutnya. Soal berikutnya kita lihat di sini ada soal yang hampir sama dengan yang kita bahas, tapi ini dengan kata yang berbeda ya. Ini ada kata semua ketemu dengan beberapa. Kita lihat lagi kalimatnya, kalimat positif, kalimat positif. Semua ketemu beberapa, maka nanti kalian cari yang opsinya ada kata awal beberapa. Itu untuk filter ya. Saya ulangi lagi, ini bukan rumus baku, jadi ini hanya filter untuk mempercepat kita dalam mencari jawaban atau kesimpulan yang tepat. Kita cek beberapa. Cek lagi positif, mana positif? Ini positif. Yang dua juga positif, ini negatif. Maka kita fokus dulu ke opsi A sama opsi B. Ini adalah dua opsi yang mengandung kata beberapa dan mengandung kata yang bagian positif. Kita lihat di sini ada kalimat di opsi A dulu. Beberapa buah yang harganya mahal rasanya manis.
Yang opsi B, beberapa buah yang manis sepi peminat. Kita cek di bagian premis. Dia bilang semua buah yang rasanya manis harganya mahal. Beberapa buah yang harganya mahal sepi peminat. Kalau kita cek yang A, beberapa buah yang harganya mahal rasanya manis. Sebenarnya kalau kita lihat di sini ada kalimat yang hampir mirip dengan yang bagian kalimat nomor 1. Nah, ini sedikit ada tambahan sebagai nanti patokan atau acuan buat kalian menentukan yang namanya kesimpulan. Yang disebut sebagai kesimpulan dalam konteks ini adalah mengandung dua premis. Jadi kalau bisa kita harus cari yang mengandung dua premis. Kalau bisa. Kalau nggak ada terpaksa ya kamu boleh ambil satu premis nggak apa-apa. Tapi kalau kalian nanti ketemu ada dua opsi yang sama-sama benar, maka carilah opsi yang mana dia itu mengandung dua premis. Kalau kita cek opsi A itu hanya membahas premis satu. Harga mahal rasa manis itu hanya pada premis 1. Kaidah sepi peminat nggak dibahas. Berarti ini bisa kita abaikan dulu. Coba kita lihat opsi B. Dia bilang, beberapa buah yang manis sepi peminat. Ada kaidah manis di bagian premis 1 dan sepi peminat di bagian premis kedua. Nah, kita coba lihat logikanya. Jangan langsung dipilih. Dilihat dulu logikanya. Apakah nyambung atau enggak. Kalau di sini dia bilang beberapa buah yang manis sepi peminat. Benar, kenapa kok benar? Semua buah yang manis itu mahal. Pokoknya semua yang manis itu pasti mahal. Beberapa yang mahal itu sepi peminat. Berarti kalau manis pasti mahal, berarti manis juga beberapa ada yang sepi peminat. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita cek benar opsinya yang B. Karena beberapa harga mahal sepi peminat, maka beberapa yang manis juga sepi peminat. Tadi dapat tak simpulkan, manis itu kan kaidahnya mahal. Kalau dia bilang ada beberapa sebagian yang mahal itu sepi, ya, otomatis ada yang manis dia sepi. Gitu ya. Ini adalah kaidah yang kita bahas. Jadi jawabannya yang B. Misalkan kita ambil sampling satu opsi lagi. Misalkan kita bahas yang bagian opsi D. Contoh, semua buah mahal sepi peminat. Nah, apakah dia benar? Nggak tepat. Ini kalau kita baca sudah bertentangan dengan premis kedua. Premis kedua dia bilang beberapa buah mahal sepi peminat. Terus di opsi D dia bilang semua buah mahal sepi peminat. Udah menyalahi atau tidak sesuai dengan premis, maka ini salah. Gitu ya. Maka jawabannya yang tepat adalah opsi yang bagian B. Gitu. Jadi di sini adalah tadi tambahannya cari kesimpulan yang kalau bisa itu mengandung dua premis. Kecuali kalau terpaksa ya. Tapi kalau ada yang dua premis itu digabung jadi satu, maka pilihlah opsi tersebut. Itu lebih masuk ke dalam konteks kesimpulan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya kita lihat di sini ada kalimat semua karyawan datang tepat waktu adalah karena rajin. Semua. Nah, ada kata baru setiap. Setiap itu kalau kita logika itu mirip dengan kata semua. Berarti ini kalau tak rubah, misalkan kita ganti ya, jadi menjadi semua. Ini setiap modelnya sama kayak semua. Kalau semua ketemu dengan semua, kamu cari aja yang opsinya ada awalan kata semua. Jadi semua ketemu beberapa, semua ketemu ada, semua ketemu sebagian itu kita cari yang beberapa dulu. Tapi kalau semua ketemu semua, kita opsinya lihat yang semua dulu. Semua, semua, semua. Nah, ternyata semua opsi mengandung kata semua. Terus cek lagi, ada kalimatnya ini kalimat positif ya. Tidak ada kata tidak, bukan, belum, positif. Kalimat kedua juga positif, tidak ada kata tidak, belum, dan sebagainya. Maka positif ketemu positif, dapatnya adalah positif. Nah, kalau kita cek
filter dulu. Fokus ke kalimat yang mengandung kalimat positif. Positif, kalimat negatif ini ya, sorry. Kalimatnya ini adalah kalimat positif. Negatif, negatif, negatif. Maka kita fokus dulu ke opsi A sama E. Coba kita baca opsi yang A. Opsi A dia bilang, semua karyawan yang datang tepat waktu mendapat hadiah. Di premis 1, semua karyawan yang datang tepat waktu itu karyawan rajin. Setiap atau semua karyawan rajin itu mendapat hadiah. Berarti benar ya, kalau dia datang tepat waktu, maka dia adalah rajin. Kalau dia rajin, maka akan dapat hadiah. Otomatis semua karyawan yang datang tepat waktu akan dapat hadiah. Ini masuk, benar. Tapi lebih amannya coba kita cek lagi yang E, apakah benar atau salah. Semua yang datang tepat waktu adalah karyawan rajin. Nah, kita lihat. Ini benar gak sih? Benar. Tapi sayangnya ini hanya premis 1. Di copy paste jadikan di opsi D. Ini hanya mengandung premis 1. Persis di copy paste, maka ini nggak tepat. Yang namanya kesimpulan kalau bisa carilah yang mengandung semua premis. Maka kalau milih antara A sama E, walaupun sama-sama tepat, kita harus milih yang lengkap, yaitu opsi A. Jawabannya berarti yang A, gitu ya. Jadi ini dua hal yang benar, tapi karena kita harus memilih yang sesuai atau premis sesuai cocok, maka kita ambil yang opsi bagian ya. Gitu ya. Ini tadi jawabannya. Misalkan kamu cek lagi deh, kita lihat yang opsi C. Semua yang datang tidak tepat waktu adalah karyawan yang tidak rajin. Ini benar gak sih? Benar. Mungkin benar ya. Tapi kalau kita lihat hanya mengandung premis 1. Hanya satu premis. Dan terus premis 2 kemana? Nggak diikutin. Maka kita tidak bisa ambil yang ini. Maka jawabannya tepat yang opsi A. Gampang banget ya. Ternyata soalnya itu sangat-sangat gampang, tidak ada permasalahan yang susah, gitu ya. Oke, kita akan coba lanjut ke soal berikutnya agar semakin paham dan mengerti terkait dengan konsep silogisme ini. Oke, soal selanjutnya, soal terakhir juga untuk video kali ini. Kita lihat ada kata sebagian ketemu dengan kata semua. Berarti sebagian, beberapa itu sama. Sebagian ketemu semua. Berarti kita akan cari yang mengandung kata sebagian dulu. Oke. Kemudian kita cek lagi kalimatnya adalah kalimat positif. Kalimat positif. Oh, kalimat positif ketemu kalimat positif, maka cek dulu. Dicek dulu kalimatnya untuk yang kalimat positif. Sebagian. Ada kalimatnya positif, ini juga positif. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian kalimatnya. Opsi yang D, dia bilang sebagian motor metik Pak Andi digunakan untuk mengantar galon. Kalau kita baca di premis, sebagian motor Pak Andi digunakan untuk mengantar galon air. Semua motor Pak Andi adalah motor metik. Coba kita bayangkan. Misalkan saya punya sebuah garansi, ya. Ini garansinya Pak Andi. Ini semuanya tanpa terkecuali itu adalah motor metik. Kemudian saya bilang, sebagian anggaplah sekian. Nah, ini motornya. Ingat tadi ada garansi isinya semua motor metik. Kemudian saya bilang sebagian kecil ini digunakan untuk ngangkut galon air. Nah, jadi ada motor di sini nanti digunakan untuk mengangkut galon. Maka misalkan saya simpulkan sebagian motor metik Pak Andi digunakan untuk mengantar galon. Apakah dia benar? Benar, masuk. Karena tadi ada beberapa atau sebagian motor metiknya Pak Andi di sini yang digunakan untuk mengantar galon. Jadi ini benar. Tapi kita cek lagi. Coba kita cek yang opsi bagian E. Sebagian motor Pak Andi adalah motor metik. Apakah dia benar? Jelas salah. Ini menyalahi atau tidak sesuai dengan premis kedua. Lihat, premis kedua dia bilang semua motor Pak Andi itu motor metik.
Opsi E dia bilang sebagian motor Pak Andi motor matic. Berarti kan beda ya, salah. Maka jawaban ini adalah salah. Nah, jawabannya berarti jelas. Adalah opsi yang bagian D. Misalkan lagi, contoh. Kita ambil yang opsi bagian A. Semua motor semua motor matic Pak Andi digunakan untuk mengantar galon. Apakah benar? Salah. Yang digunakan untuk mengantar galon hanya sebagian. Kalau dia bilang semua, maka ini jelas salah. Menyalahi premis 1. Berarti bertentangan. Jawabannya salah. Sehingga yang paling tepat opsinya adalah opsi bagian yang D. Gitu ya. Jadi ini sangat-sangat mudah kalau kita udah paham konsepnya, udah ngerti alurnya. Yang penting saya tekankan sekali lagi, di subbab kuantor semua sebagian itu tidak bisa langsung menggunakan rumus. Semua tadi yang tak gunakan hanya sebagai filter untuk mengecek biar lebih cepat kita fokus ke soal yang mendekati benar. Tapi ini bukan jawaban yang paling benar. Oke, jadi ini sebagai trik untuk mempermudah. Endingnya kalian wajib gunakan logika kalian untuk mengecek apakah premis tadi disimpulkan sesuai atau tidak. Misalkan tadi E itu salah. Kenapa kok salah? Bertentangan dengan premis. A kenapa kok salah? Bertentangan dengan premis. Kenapa kok D benar? Karena dia sesuai. Secara premis benar, secara logika dia juga benar. Maka kita ambil. Jadi setelah kamu tadi udah pakai trik ini, kamu baca ulang kemudian cocokkan dengan premisnya. Jadi jangan hanya gunakan rumus. Oke, kenapa? Karena nanti akan ada soal. Kadang-kadang ya, nggak semua, karena ada yang dapat, ada yang enggak. Dimana nanti ketika semua ketemu sebagian, bisa aja jawabannya bukan sebagian. Akan kita bahas lagi di part selanjutnya. Jadi sementara pahami dulu konsep ini, dipelajari, tetap latihan terus agar nanti ketika ketemu soal yang mirip akan bisa mengerjakan dengan lebih mudah. Oke, tunggu aja part selanjutnya, kita akan bahas soal yang lebih susah dan jangan lupa untuk share, kemudian subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan info dan soal-soal terbaru CPNS 2023. Oke, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.